Penanda tanganan berita acara serah terima jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia antara Bapak Muhammad Mahfud MD selaku pejabat lama dan Bapak Budi Ari Setiadi selaku pejabat baru. Penyerahan memori jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia oleh Bapak Muhammad Mahfud MD kepada Bapak Budi Ari Setiadi. Selanjutnya dilanjutkan pengambilan dokumentasi. Bapak dipersilahkan kembali ke tempat. Sambutan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Nezar Patria, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Ari Setiadi, Bapak Dirjen Eselon 1, dan para undangan sekalian, terima kasih atas kehadiran di acara serah terima jabatan dari Bapak Menko Polhukam ke Bapak Menkominfo yang baru dilantik, Bapak Budi Ari Setiadi. Ada banyak hal yang harus dikerjakan dalam 1 tahun ke depan sesuai dengan masa jabatan kabinet, dan kita berharap semua tugas yang diamanahkan oleh Bapak Presiden bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Kita juga akan terus minta arahan pada Bapak Presiden dan juga bimbingan dari Bapak Menko Polhukam untuk menyelesaikan soal-soal strategis yang menjadi pekerjaan rumah ataupun yang diharapkan sebagai legasi dari pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf. Saya kira demikian sambutan singkat yang bisa diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia selaku Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahfud MD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Ari Setiadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Nezar Patria, Ibu Sekjen Kominfo, Ibu Mira Thayyibah, beserta seluruh pejabat utama di jajaran Eselon 1 Kominfo, kemudian Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Bapak Ubaidillah, kemudian Ketua Komisi Informasi Pusat Bapak Doni Yosgiantoro,
Lalu ada Ketua Dewan Pers, Ibu Nenek Rahayu. Lalu ada para stakeholders dan tamu undangan yang tentu tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian di sana ada keluarga Bapak Budi Ari Setiadi beserta Pak Nisar Patria. Dan saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini tadi Presiden telah melantik Bapak Budi Ari Setiadi dan Bapak Nisar Patria untuk menjadi Menteri Kominfo dalam sisa jabatan 2019-2024. Masing-masing tadi sebagai Menteri dan Wakil Menterinya Bapak Nisar Patria. Untuk saya pribadi, saya sangat bersyukur ini bisa terjadi acara hari ini karena selama 2 bulan Pak Ari saya di sini sibuknya luar biasa. Saya sampaikan kepada Bapak surat yang masuk ke kantor ini sangat banyak karena kantor ini memang sangat besar. Bisa dikatakan salah satu raksasa perkantoran kita di kementerian, di pemerintahan itu adalah Kominfo ini. Sehingga surat-surat terkadang kalau saya bawa ke rumah tengah malam, ini berarti sudah bebas saya dari tugas, selesai. Besoknya di meja baru bangun tidur sudah ada lagi, diantar lagi dari kantor. Dan itu harus dibaca hati-hati karena sedang terjadi masalah di sini. Tidak sembarang lalu sana-sana gitu. Kalau saya baca betul, jangan sampai ada risiko kesalahan terhadap terutama manajemen dan keluar masuknya uang dan kontrak-kontrak gitu, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Di sini Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri di sini semua ini teman-teman kita ini bersahabat, tapi saya minta maaf kepada seluruh karyawan Kemenkominfo. Selama 2 bulan di sini saya tidak sempat berkenalan dan tidak sempat mengunjungi ruang kerja masing-masing. Saya bergaulnya hanya dengan para pejabat eselon 1 yang ada di sini, yang lain-lain di Kemenko di kementerian saya tidak banyak kenal karena memang waktu saya terbatas hanya 2 bulan, dan betul ini 2 bulan kurang 4 hari sudah selesai tugas saya dan ditunjuk orang yang menurut saya tepat dan punya waktu untuk melakukan ini karena tugasnya memang khusus menjadi menteri, bukan PLT lagi, ini definitif, dibantu lagi oleh seorang wakil menteri yang datang dari kalangan profesional. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Budi Ari Setiadi dan keluarga, pun kepada Pak Nisar Patria dan keluarga, dan terima kasih atas kerjasama selama ini para pejabat-pejabat utama yang dipimpin oleh Ibu Sekjen, para dirjen, staf ahli, kepala badan, dan semua, dan mitra-mitra kerja yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi, dipersilahkan. Terima kasih. Ini nggak dikasih contekan ya. Jadi semuanya berdasarkan apa yang ada di kepala dan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam dan nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, saya hormati Pak Menko Polhukam, PLT Menkominfo, Pak Wamen, Pak Nisar Patria, Bu Mira, dan seluruh jajaran pejabat eselon 1, eselon 2, dan seluruh stakeholder dan ekosistem Kominfo. Ini ada KPI, ini ada di Rut PT Pos juga. Memang PT Pos masih koordinasi ke Kominfo ya? Oh ya, Pak Mastel, Pak Desarwoto. Ini saya sih sebenarnya kalau di telekomunikasi ini mohon maaf Pak
Menko ini semuanya udah saya kenal juga semuanya. Banyak kan juga teman-teman lama, kadang-kadang ganti nama setelah jadi dirjen gitu. Supaya enggak. Jadi ini bukan tempat dan wahana yang baru buat saya, terutama komunikasi dan informasi ini memang seperti tadi arahan Pak Menko, berat sekali ya tantangannya. Tapi kita harus tetap optimis dan gerak cepat. Gak usah pesimis bahwa ada masalah, biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya, kita semua yang tidak bermasalah menyelesaikan masalah. Begitu kan? Saya yakin Bu Mira sebagai sekjen bisa mendrive kementerian ini untuk merapikan dan memberi semangat kembali bersama nanti saya dan Pak Wamen. Kita jangan karena ada masalah jadi mentalnya surut. Kita harus tetap melihat optimisme ke depan. Karena bandwidth untuk rakyat itu menjadi penting. Jangan sampai rakyat Indonesia ini tidak memiliki akses untuk menikmati atau melaksanakan akses terhadap digitalisasi dan perkembangan yang begitu pesat. Nah, saya pikir tantangan kita banyak sekali soal infrastruktur digital, yang kedua soal bagaimana platform-platform yang meresahkan masyarakat juga harus kita bereskan. Yang ketiga, bagaimana ekosistem digital ini juga menjadi salah satu tanggung jawab Kominfo. Dan yang keempat, ini pesan dari Pak Presiden khusus, bagaimana nanti bersama Pak Menko, bagaimana membangun narasi pemilu damai 2024. Saya pikir itu saja dari saya. Dan kita berharap Pak Menko terus diberikan bimbingan, karena kita Kementerian Komunikasi dan Informatika ini bertanggung jawab terhadap berkoordinasi dengan Pak Menko Polhukam. Walaupun dari kolega-kolega saya semua komplain udah berdatangan, terutama dari KSP tadi, sinyal langsung nembaknya ke saya. Sekarang ini ntar dikit-dikit kalau sinyal jelek komplainnya ke saya loh. Ini yang baru komplain KSP. Bina Geraha aja bermasalah, wifi-nya gimana yang lain? Seperti itu. Jadi ya saya sih siap-siap aja, tinggal saya suruh mana yang bertanggung jawab dirjen itu tolong diselesaikan. Kita optimis bahwa Indonesia maju seperti yang dicanangkan Pak Presiden ini bisa kita wujudkan dalam gerak langkah di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Karena kita percaya hal-hal yang berkembang terus, soal IoT, Internet of Things, cloud, blockchain, dan juga artificial intelligence ini perlu. Kemarin saya diskusi dengan beberapa teman, ini bagaimana tantangan kita bangsa ini ke depan ini adalah soal data scientist. Karena cikal bakal AI itu adalah di kemampuan anak bangsa untuk menjadi data scientist ke depan, karena apps mungkin akan tergeser oleh data. Sekarang Amerika dan Cina sedang bertarung, dan kita mudah-mudahan Indonesia tidak menjadi penonton. Walaupun sekarang ini tetap aja teknologinya soal lain-lain masih dikuasai oleh Amazon Web Service dan Google. Nah ini juga kita perlu tantangan sebagai anak bangsa. Nantilah kalau kebanyakan nanti makan siang kita tertunda. Saya pikir itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita sama-sama ya, Bu Sekjen dan para Dirjen. Semoga Kominfo ini bisa menjadi salah satu kementerian yang dibanggakan dan meninggalkan legasi yang baik untuk pemerintahan Pak Jokowi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.